Kak Sofi boleh on sebentar Kak Sofi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kak Sofi privat kemarin kapan ya? Hari apa Kak? 2 hari lepas lah rasanya, Gus. Baru 2 hari yang lalu ya? 2 hari ke 3 hari lepas. Baru sangat lah. 3 hari kalau tidak salah Kak. 3 hari. 3 hari karena saya 3 malam ini padat privat Kak. 3 hari Ah, kalau tidak salah. Eh, mm, Kemarin pagi Kak ya? mm, Kemarin pagi beliau dapat 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 rezeki. dapat rezeki, Alhamdulillah. Saya pun tak sangka. Saya buka email pagi tu, saya pun terperanjat sangat-sangat. Memang Allah Akbar, betul lah. Bila rezeki tu sinkronis dengan tenaga kita, rezeki tu mesti akan masuk. Betul Nah, lah, Gus. Dan memang betul macam Gus kata, saya menyibukkan diri untuk memikirkan apa rasa saya sekarang. Apa rasa saya sekarang. Ni saya sharing sikit lah, Gus, ya. ya Kebetulan silakan. tadi balik balik kerja, Ah, suami suami balik kerja. Lepas tu tengok muka dia pun macam tak happy lah kan. mm-mm, Saya tanya kenapa, dia kata dia nak cakap sikit. Dia kata kenapa? Abah nak kena datang sini balik, dia kata. Maksudnya kan hari tu saya cakap dengan Gus, saya bawa mertua saya duduk sini mm-mm. sekejap kan. Ya Jadi ya. lepas tu saya hantar balik mertua saya, tu yang menyebabkan kita punya private tu delay. Mm-mm, Jadi lepas hantar mertua balik tu, saya bawa semula mak saya datang ke sini. mm-mm. Okey, sekarang ni masalahnya saya perlu ambil semula mertua saya sebab isterinya sakit, jadinya mertua tak ada siapa nak jaga. Jadi Oke. saya pun macam bingung juga tau, Gus. Macam mana ni, mak nak hantar mana? Abah Mm-mm, nak datang sini. mm-mm. Tapi saya terus buat, saya sedar, okey ya Allah, aku tengah bingung ni ya Allah. Aku terima rasa bingung ni ya Allah. Coba perhatikan teman-teman. Terus Kak. Aku terima rasa bingung ni ya Allah. Aku izinkan rasa bingung ini hadir. Aku terima ya Allah. Mm-mm. Ya Allah, aku ikhlas. Aku lepaskan rasa bingung ini. Saya tarik nafas, istighfar. Sekarang saya lega sangat sebenarnya. Sekarang ni saya okey, saya serahkan dekat Allah, biar Allah dia yang Mm-mm. susun. Nah, Ha. kemarin yang dapat rezeki itu sebelumnya ada perasaan apa yang muncul Kak? Perasaannya saya muncul yang macam saya cerita dengan Gus, duit saya ni asyik habis, cepat habis. Oh, duitnya mau cepat habis. Setiap kali muncul itu perasaan tak nyaman. Mm-mm. Nah, perasaan tak Jadi nyaman terus akhirnya uh, dilepaskan. Gus terus buatkan terapi macam tadi tu, terus buat. Mm-mm. Bila kita kita rasa, terus kita buat. Mm-mm. Jadi itulah, selepas 2 hari terus dapat duit. Ya, tidak ada yang kebetulan Kak Sofi ya. Betul lah, tak ada yang kebetulan lah, Semuanya Gus. semuanya sesuai bagaimana energi kita gitu. Betul. Mm-mm. Terima kasih Kak Sofi. Alhamdulillah, Mas terima kasih, Roni, Gus. ya, sama-sama Kak Sofi. Nanti ditunggu jadwal berikutnya Kak Sofi ya. Mm-mm. Mas Roni, mendingan saya coba berinteraksi ya sama teman-teman lainnya ya. Nggih, nggih. Oke. Boleh Mas Roni tunjuk, boleh 4 orang, siapa saja coba angkat tangan, nggak usah berebut, nggak usah berebut. Yang merasa Anda punya punya problem saat ini Anda punya problem. Empat Yang orang mau Mas Roni. yang mau dibimbing praktek, Mm-mm. silakan bisa raise hand. Yuk, ada yang Oke, ini. Pak Oh, Pak Nugroho. Nugroho. Yang problem loh ya. Pak Nugroho Pak satu, Bu Nugroho, Yayi Bu satu, dua, dari Aludar. siapa? Bu Lagi bisa Krisnawati tiga, sama ini, Bu Eri Eri Cirebon Cirebon. boleh. Boleh. Nggih. Monggo Pak Nugroho dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 orang langsung sebentar, sebentar Pak Salam Nugroho. warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh? Siapa? Pak Nugroho, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalau warahmatullahi. yang disampaikan tadi itu kan rasa kekhawatiran yang tinggi ya. Ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu masalah kita, muncul kekhawatiran, muncul Mm, kegagalan, ya, muncul sesuatu yang negatif semua. ya. Ya banyak belajar dari Gusnya. Sekarang itu saya malah bingung, saya nggak pernah ada masalah, sekarang masalahnya. Gitu. Jadi kalau seumpamanya, eh, saya cerita kasus sedikit ya. Mm, eh saya ngadain acara nikah anak saya. Kebetulan acaranya di outdoor. Hari itu acaranya jam 7, akad nikahnya jam 7. mm, Jam setengah 7 itu hujan deras. oke. Saya bilang sama Allah, saya nggak panik, nggak apa, karena memang sudah banyak belajar sama Gus ya. Ya, Saya bilang, ya Allah, saya terima. Tentu ini semua atas kehendakmu. Saya yakin di balik ini pasti ada kebaikan. Dan saya pasrahkan semua sama Allah apa yang terjadi. oke. 15 menit kemudian Berhenti. perang berhenti
dan sampai acara selesai. Yang lebih anehnya lagi, 5 kilo dari tempat acara pernikahan anak saya itu hujan lebat sampai sore hari. Yang pertama itu. Yang kedua, karena saya ada usaha yang baru, juga berkat nasihat dari Gusnya, jadi saya udah mulai ada kebangkitan untuk bikin usaha baru sama teman. Muncul kekhawatiran besok ordernya gimana. Karena kita belajar sehingga kekhawatiran itu hilang. Alah, urusan besok ya besok, apa kata Allah saja. Jadi lebih banyak saat ini itu saya nggak pernah berpikir. Saat ini itu yang saya nikmatin ya hari ini. Seperti saya lagi belajar ya sudah, saya belajar saja. Saya nggak mikir besok pagi mau gimana, besok siang mau gimana, nggak pernah. Pagi hari muncul kekhawatiran, nanti ordernya gimana. Saya lupakan semua, sama seperti tadi saya sampaikan juga, itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah belajar sama Gusnya, terserah. Nanti siang apa hasilnya terserah sudah. Apa yang terjadi? Pagi ditelepon, Pak Nuh, mau ekspor ke Korea enggak? Gue butuh 5.000 ton nih. Ini kan keajaiban yang nggak pernah saya pikir. Dan saya nggak mau merencanakan sesuatu sekarang. Saya ngalir aja. Gitu. Dan banyak sekali kisah-kisah itu. Kira-kira sebagian itu aja, Gus. Baik. Terima kasih. Monggo yang lainnya. Baik, teman-teman. Sebentar, saya tanya sama Pak Nugroho dulu. Ya. Pak Nugroho, apa korelasinya dengan apa yang saya sampaikan malam ini, terutama dalam materinya? Ini kan jadi kalau saya belum belajar sama Gusnya kan berarti saya masih merasa tingkat kekhawatiran muncul, ada utang muncul. Jadi hari-hari saya pasti akan dipenuhi dengan urusan-urusan yang seperti itu. Jadi itu sekarang sudah saya lupakan. Saya sudah lepaskan, kalau bahasa Gusnya kan saya sudah lepaskan, saya pasrahkan, saya kembalikan kepada Allah. Memang mengaku saya, ya Allah, itu selama ini saya ada utang, semua ini saya ikhlas, saya ridho, dan semoga ini menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih kalau pembelajaran harus sampai seperti ini. Nah itu habis itu saya lepas saja, gitu. Nah, kan ada korelasinya dengan apa yang saya sampaikan. Karena memang dari dulu saya menyampaikan itu. Pak Nugroho ini bukan baru hari ini ya, bukan juga baru kemarin. Kalau nggak salah 1,5 tahun. Ya betul, 1,5 tahun. Itu berproses. Nah, apa yang saya sampaikan yang tentang melepaskan kemelekatan. Tadi itu coba perhatikan urutannya. 1 diakui, kemudian dilepaskan, diikhlaskan, diterima. Saya terima ya Allah, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Nah, hari ini kita tidak seperti itu, teman-teman. Sampai hari ini, sampai detik ini kita nggak seperti itu sebenarnya. Ketika ada muncul rasa yang tidak nyaman, kita biarkan itu. Alhasil itu melekat dalam sini. Nah, makasih Pak Nugroho. Kita boleh berpindah ke yang lainnya ya. Oke, yang angkat tangan kedua adalah tadi Bu Yayi kalau nggak salah. Bu Yayi hari ini ngerasain apa coba? Assalamualaikum Gus, juga Waalaikumsalam teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya itu sampai mengikut sertakan anak-anak saya untuk belajar dengan Gus karena yang saya terima setelah hampir 2 bulan saya mengikuti pelatihan dengan Gus Baraja, luar biasa. Artinya kalau dulu saya penuh dengan kecemasan, ketakutan, sekarang pun masih ada rasa itu, tapi saya sadari. Kemudian saya berusaha setiap subuh, saya melatih diri dengan ajaran dari Gus Baraja, and it works. Itu sangat luar biasa. Boleh berikan ke saya contoh satu pengalaman saja yang membuat Bu Yayi sampai sesenang itu. Kira-kira apa? Saya bisa menemukan saya yang kecil dulu. Saya rindu dengan saya yang ada di dia. Oke, saya paham. Terus? Dan saya bisa memahami rasa itu dan saya menerima rasa itu. Dan sekarang ini kami bersama-sama, Gus. Saya adalah anak tunggal
Karena itu banyak sekali keinginan yang sifatnya saya rindu kasih sayang. Oke. Dan itu baru saya sadari mengapa akhirnya saya mendapatkan masalah hutang ini itu adalah karena saya ingin dikasih sayangi oleh orang yang saya harapkan. Yaitu orang yang dimaksud ya. Ya, yang mengasuh saya, Gus. Iya, Pak. Dan itu ternyata salah. Bukan itu yang saya cari sebenarnya. Selamat sudah menemukan dirinya sendiri. Matur nuwun sangat, Gus. Jadi Sami-sami, sekarang Bu Yai. saya ajak 2 anak saya supaya mereka lebih awal mempelajari bagaimana mengenal diri lebih baik. Ya, jadi itu yang saya syukuri. Kemudian saya ingin mereka belajar bagaimana tentang hidup. Terima kasih banyak, Gus. Terima kasih kembali dan terima kasih juga saya dikasih ruang dalam keluarganya. Bismillah sama-sama. Sejatinya juga Allah yang memperbaiki kita, tapi kita juga harus punya kontribusi dalam hidup kita. Gitu. Kita yang harus ikut andil untuk memperbaiki diri kita. Jangan berpangku tangan juga. Gitu. Ya. Karena Allah selama memang, ini selama ini saya mencari jawaban. Ada apa dengan diri saya? Karena saya melakukan hal kesalahan tersebut sebenarnya dengan sadar. Gitu ya. Sesuai kacamata saya, sebenarnya Anda kalau mau rutin melakukan ini, tadi yang saya bilang prinsipnya tadi, 100 kali muncul rasa gak nyaman, 100 kali pula Anda lepaskan itu. Hutang itu hal mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena hutang saya 1 miliar, Gus. Anda pasti sering berkutat di angka itu sebenarnya. Artinya kalau Anda pernah hutang di angka segitu, Anda berpotensi mendapatkan segitu. Ini logika sebenarnya. Jadi gak usah stres. Walaupun ini tidak mudah. Paham saya, paham banget. Jadi jangan tembak saya, Gus enak bisa ngomong begini. Saya pernah punya hutang. Saya tahu di posisi itu. Gitu. Jadi saya kasih support itu bagaimana cara saya support ke dalam diri saya sendiri gitu. Ya. Jika saya mengatakan itu mudah, itu akan datang kemudahan itu. Sadar nggak sulitnya Anda saat ini itu karena Anda percaya bahwa hidup Anda sulit. Penyelesaian itu sulit. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi rubah beliefnya. Antara mudah dan sulit tadi itu yang harus dirubah itu ya. Thank you Bu Yai. Mungkin barangkali besok-besok kita bisa ngobrol lebih dekat lagi ya sama anak-anak juga ya. Terima kasih. Amin. Sama-sama Bu Yai. Ada Bu Krisna, Bu Iin, Bu Eri, yang mana dulu Mas Roni? Bu Eri dulu deh. Eri kalau salah. Bu Eri dulu deh, boleh. Boleh kasih tahu ke saya problemnya apa sekarang? Kejebak ini Pak Nugroho sama Bu Yai kejebak. Saya nanyain masalah dia testimoni, itu dahsyatnya ilmu ini coba. Bu Eri silahkan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, better, lebih baik. Silakan. Terima kasih Pak Gus. Saya sudah pernah rasa gemeter gitu. Oke. Nggak karuan, pokoknya nggak karuan lah. Oke, pelan-pelan. Setiap hari saya selalu dengerin apapun yang ada yang muncul dari beranda saya. Ilmu yang luar biasa dari Gus itu tentang meliris semua permasalahan yang saya rasakan. Yang dirasakan saya itu banyak sekali. Serasa apa yang diucapkan atau yang diberikan Gus itu ada dalam diri saya sendiri. Dan saya merasakan semua dengan pikiran-pikiran yang nggak karuan pikiran tuh. Terus merasa ya tadi itu miskin dan sebagainya, merasa rendah diri dan sebagainya itu muncul semua. Sampai akhirnya kehidupan saya pribadi dan rumah tangga dan semua anak-anak juga nggak karuan. Jadi saya sering bilang saya kepengen itu lebih segalanya, dan saya pengen tujuan hidup yang benar gitu. Artinya selama ini kayaknya nggak jelas gitu. Dengan ilmu yang Gus berikan sampai sekarang saya berusaha untuk kok harus begitu ya gitu. Jadi napas kayak gitu-gitu saya baru gitu. Rasanya terus. Poinnya dulu Bu ya. Gitu, poinnya Bu ya.
poinnya. Ibu jawab pertanyaan saya. Ibu siapa? Bu Eri. Bu Eri, satu. Ketika Bu Eri Ya. boleh kasih tahu ke saya problem besarnya apa? Poin besarnya di sini apa? Masalah besarnya apa? Kalau dari diri saya luka batin. Luka batin Kemudian apa? yang mengganggu pikiran itu yang sekarang adalah yang saat sekarang banget itu adalah finansial, karena memang Kenapa finansialnya? Boleh langsung cukup jawab pertanyaan saya. Kenapa finansialnya? Pertanyaan saya begini, kenapa itu bisa jawabannya hutang? Bisa jawabannya apa gitu, tentang besok anak-anak sekolah bayar sekolah, gus apa segala macam gitu. Lebih kemana? Ya termasuk lebih ke amanah dan anak-anak. Oke. Oh, dua-duanya tebakan saya benar ya. Padahal nggak ada kameranya. Gini, Bu Eri, karena waktu saya tidak banyak, Bu Eri, saya coba to the point pada satu kasus ya. Bu Eri kalau ingat hutang, yang diingat dari hutang tuh apa? Takut nggak bisa? Sorry. Yang diingat dari hutang itu besarnya atau kecilnya? Takut. Oke, saya dapat. Takutnya ya. Oke, Bu Eri, takut lebih tepatnya di sini takut nggak bisa bayar ya. Oke. Entah karena apa sebabnya, sulit apa dan lain sebagainya ya. Teman-teman, kalau ada yang punya kasus yang sama perhatiin ya. Oke, Bu Eri sekarang tutup matanya coba. Teknik yang tadi itu, ini hanya contoh saja ya. Contoh misalkan kasusnya hutang gitu ya. Yang muncul adalah hutang ini kan kejadiannya, Bu Eri tutup mata. Kejadiannya tadi yang saya bilang 3 hal yang berbeda. Rasa yang muncul adalah takut. Sekarang Bu Eri, perhatikan baik-baik ketika ingat hutangnya, yang diperhatikan adalah takutnya. Amati baik-baik, takut seperti apa, takut nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Dan sadari kalau Bu Eri sekarang lagi takut. Sadar ke Allah. Sadar diri tapi ke Allah gitu maksud. Ya Allah. Oke ya. Muncul ya rasa takutnya ya. Oke, kalau muncul sekarang ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Saya akui saya takut ya Allah. Takut gak bisa bayar hutang. Takut jatuh tempo nanti makin bingung. Takut rumah tergadaikan dan lain sebagainya. Oke, ambil nafas. Buang. Ucapin lagi, ya Allah, saya terima keadaan ini ya Allah. Saya izinkan, saya lepaskan dari diri saya. Sekali lagi ambil nafas. Buang nafas, istighfar sekarang. Astagfirullahaladzim.